kita nggak nonton, kadang-kadang ada yang kita tonton hanya untuk kepentingan kita tahu. Tapi ada yang memang kita jadi penonton juga. Kebetulan di Mama Pengejar Cinta ini karena relate juga dengan aku. Aku menjadi penonton selain aku yang main, bukan yang ngeliatin diri sendiri ya. Moral of the story gitu. Seru banget terus ngeliat dia tuh, ya Allah ngakak terus tar nangis banget gitu. Oke, mau ada ditambahkan Mama Ibel? Apa sudah cukup tadi? Udah. Nah, tadi kan katanya juga menonton, melihat gitu kan juga ya tayangan itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin tentang komentar-komentar dari netizen gitu, pada melihat nggak nih mama-mama di sini komen-komennya seperti apa, dan mungkin tanggapannya itu sendiri, responnya terhadap series ini, silakan. Mungkin dari Mama Tara, silakan. Komennya ya. Komennya 9 juta yang nonton ya, ditonton 9 juta kali loh. Iya, banyak yang surprise. Wow, asli baru nih perannya. Jadi ya nggak apa-apa kan lagi bikin at 40 ya. Jadi boleh kita memulai apapun namanya dunia keaktoran kan, itu semua challenge itu kita terima. Ya kan namanya juga di entertainment. Tapi yang paling seru itu memang apa ya, komentar yang kayaknya kalau lebih ke persahabatan kita bertiga. Iya. Kalau yang aku lihat sendiri gitu kayak jangan bubarin trio ini doang gitu. Ini kok kayak mereka nggak acting ya gitu, karena emang kita syutingnya udah kayak nggak acting. Betul Mbak, ini saya tadinya acting, tiba-tiba jadi penyanyi, ini baru di sini. Baru di sini kita bertiga nyanyi, baru kemarin ada juga. Kali naik panggung tuh. Makanya aku bingung. Jadi itulah. Jadi banyak banget pengalaman itu kan di live full of surprise ya. Jadi itu gitu. Jadi ya ada yang bilang mending acting aja nggak usah nyanyi. Terus ada yang ngomong gitu. Ada yang bilang ini bisa ditangkap berapa nih bertiga? Gitu. Ada juga. Ya nggak Lan? Kemarin kita nyanyi di SCTV kan. Iya. Nanti juga dikasih tahu belum? Tapi sambutan meriah loh. Ya seru banget ya. Itu nggak tahu sambutan meriah tuh karena kita keren banget apa hancur banget nggak tahu. Tengah-tengah, tapi pasti lebih keren banget. Tepuk tangan dong. Oke, jadi kalau dari teman-temannya berarti semuanya udah menantikan untuk season selanjutnya. Udah kebantu tuh ya season selanjutnya. Dan pastinya positif banget karena kita juga bisa ngeliat pesan-pesan yang memang dibawa itu juga luar biasa sekali ya. Oke, nah untuk selanjutnya series ini juga sudah membawa kita ke banyak cerita pastinya tentang cinta, keluarga, dan tentu saja perjuangan mama-mama untuk tetap kuat menghadapi dunia ini. Nah, buat kalian pribadi, mungkin bisa dimulai dari Mama Ibel dulu, gitu ya. Pesan apa yang disampaikan ke penonton setelah menonton episode terakhir dari Mama-Mama Pengejar Cinta? Tapi nggak boleh terlalu spoiler gitu ya, pesannya. Yang pasti kayak kalau dari Ibel sendiri ya, kalau dari karakter Ibel ya itu sebenarnya masih digantung juga gitu kan, sebenarnya masih digantung, tapi dia mulai menerima gitu, dia mulai menerima kenyataan dan tentunya pasti dibantu dan disupport sama sahabat-sahabatnya ini gitu. Kisah kasih di sekolah tuh iya, karena kan cinta lama belum kelar gak enak banget gitu ya kan. Sama cinta bertepuk sebelah tangan juga nggak enak gue ya kan. Kalau Mama Adia gimana, Mama Wulan? Kalau dari keseluruhan cerita yang tadi udah disampaikan sebelum, jadi nggak ada kata telat dan nggak ada batas waktu untuk kita menemukan cinta kembali, untuk bahagia, untuk bahagia, untuk kita menemukan versi terbaik dari diri kita gitu. Itu nggak ada kata telat gitu. Jadi jalanin hidup pasti ada ups and downs-nya. Tapi kalau kita mau dan berusaha itu ada hasil akhirnya tuh pasti ada. Iya. Jadi kalau di umur 40-an ini sebenarnya perempuan tuh kadang-kadang suka ada di zona nyaman. Jadi udah aku cukup dengan begini, aku cukup ini, dia lupa memimpinya. Suka nggak sempet untuk mimpi buat dirinya sendiri. Udah sibuk sama keluarga, anak, suami, dia lupa kalau kita bisa keluar kok dari zona nyaman. Jadi kadang kita nggak punya keberanian untuk itu gitu. Nah, ada beberapa yang maksudnya mungkin bisa keluar dari itu, termasuk kita semua. Dan kalau dari peranku tuh aku nggak berani keluar dari trauma dalam hidup. Kita kan punya banyak trauma ya, masing-masing orang keluarga punya banyak trauma. Tapi bisa nggak kita keluar dari situ untuk memulai yang baru, atau kita berpikir yang baru? Pengalaman 40 tahun ini bisa nggak disimpan aja, habis itu kita mulai lagi yang baru? Itu susah.
Karena keluar dari zona nyaman kayak kita biasa ngantor di situ, kita mau keluar mungkin nggak ya kita bisa gitu, atau ya apapun ya, mimpi, cita-cita semua ketika kita mulai terlalu di zona nyaman, apakah bisa? Yes. Jadi itu tuh juga belajar dari sini. Kayaknya kita di 40-an boleh kok kita keluar dari zona nyaman.